Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita akan melanjutkan setelah kita ngomongin data tentang instansi ya tadi. Sekarang kita akan melanjutkan tentang mastering data untuk pegawai dan pasien gitu ya. Nah, karena ini videonya cukup panjang, jadi nanti akan dibagi dua untuk pegawai dan juga untuk pasien itu sendiri. Jadi yang pertama kita akan ngomongin tentang data pegawai dulu. Nah, untuk data pegawai ada beberapa hal ya yang perlu disiapkan gitu ya. Jadi yang pertama adalah SOP ya atau standar operasional prosedur sebagai rujukan peran setiap pegawai. Jadi sepengalaman saya ketika implementasi SIMGOS, hal yang paling mendasar ketika kita ingin implementasi suatu sistem, gak melulu tentang SIMGOS, itu adalah bagaimana sistem itu akan digunakan. Dan sejatinya, sistem itu hanya akan membantu hal yang sebelumnya sudah dilakukan tapi belum masuk ke dalam sistem. Contohnya seperti ini. Pegawai mendaftarkan pasien. Itu kan ada SIMGOS, nggak ada SIMGOS, hal itu tetap ada. Tapi yang menjadikan berbeda adalah ketika nggak pakai SIMGOS, itu ditulis manual, ya kan? Ketika pakai SIMGOS, dia diketik dan dimasukkan datanya ke SIMGOS. Jadi yang harus ada dulu adalah bagaimana caranya pegawai ini ya entah siapapun itu mendaftarkan pasien, seperti apa saja datanya, siapa yang mendaftarkan. Mendaftarkan itu cukup menulis nama saja atau perlu melakukan tensi juga dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama adalah bagaimana SOP-nya setiap pegawai ini agar nanti ketika kita implementasi SIMGOS itu dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai dengan proses bisnis yang sudah ada. Nah, yang kedua adalah alur layanan Vaskes gitu ya. Jadi karena SIMGOS itu sifatnya fleksibel dalam artian bisa kita otak-atik sendiri gitu ya. Nah, kita juga harus punya nih alur layanan Vaskesnya itu seperti apa. Misalnya pasien datang. Nah, pasien datang ini diapain dulu? Apakah dia ditensi dulu, daftar dulu, atau daftar habis itu ditensi, atau bagaimana? Nah, itu juga harus jelas gitu ya. Karena apa? Karena hal itu juga akan yang akan dilakukan di SIMGOS-nya juga gitu. Jadi penting ya, poin pentingnya bagi Bapak Ibu semua adalah sudah memiliki alur layanan Vaskes dan SOP ya setiap pegawai. Dan juga yang paling penting nomor 3 ya adalah data ruangan. Misalnya kayak siapa yang bisa akses apa. Nah, ini penting karena nanti di SIMGOS itu at least ada 4 ya. 4 kalau bahasa teknikalnya itu ada 4 middleware atau 4 batasan gitu ya. Misalnya mulai dari profesi, hak akses, terus di hak akses itu nanti fitur-fiturnya yang bisa diakses apa aja sama akses ruangannya atau mapping ya. Nah, jadi itu tadi adalah 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum ngomongin tentang data pegawai. Nah, yang perlu diperhatikan adalah berarti kliniknya udah punya belum SOP yang baku untuk siap peran. Misalnya dokter dia tugasnya ngapain aja gitu. Misalnya apakah dokter akan bisa menerbitkan surat sehat gitu ya di ruangan dokternya gitu. Atau siapa yang akan menerbitkan surat sehat ketika misalnya pasien ini minta gitu atau misalnya surat keterangan sakit, surat sehat, surat melahirkan, surat yang lain. Nah, misalnya nih, oh ternyata yang menerbitkan itu bukan dokter tapi kasir misalnya pas bayar. Nah, itu kan nanti perlu disesuaikan juga. Berarti kasir harus dikasih aksesnya untuk melakukan penerbitan surat ya, seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, jika sudah, hak akses masing-masing akun bisa disesuaikan. Nah, jika belum, nanti bisa mengikuti hak akses bawaan dari SIMGOS atau bisa disesuaikan lagi. Nah, part mapping hak akses dan ruangan itu adalah part krusial ketika implementasi SIMGOS. Nah, karena hak akses inilah yang akan mendrive ya atau mewakili kapabilitas masing-masing peran. Nah, dan di part mana dia harus bertanggung jawab. Jadi seperti ini Bapak Ibu semua. Misalnya contoh ya seperti ini. Nah, ini nih. Ini ada gambaran ya bagaimana alur layanan. Nah, misalnya ini pasien datang terus dia pendaftaran. Nah, jadi siapa yang akan responsibel untuk pendaftaran? Misalnya nih, kita tahu namanya Bapak A. Nah, Bapak A ini di bagian pendaftaran, dia bisa apa aja? Nah, gitu kan. Nah, baru nanti SOP-nya bisa apa aja itu kan berarti kan SOP-nya kan. Nah, SOP-nya itulah yang dimasukkan ke SIMGOS, disesuaikan aksesnya. Oh, ternyata di pendaftaran dia cukup mengentry nama saja, menambahkan foto dan sebagainya. Nah, di pelayanan awal
dia apa, ngapain, dan seterusnya sampai pasien itu pulang. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu semua di masing-masing instansi sudah memiliki flow yang jelas seperti ini ya Bapak Ibu semua. Nah, misalnya nanti dirasa belum dapat ide atau gambaran, nanti bisa kita diskusi, silakan japri saya di WA ataupun di Telegram seperti itu ya. Nah, untuk data pegawainya sendiri, nah secara umum itu dibagi menjadi dua, ada nakes dan non nakes gitu ya. Nah, bagi nakes ini yang paling penting karena dia ada sambungannya ke Satu Sehat. Nah, silahkan dia dipastikan memiliki STR dan SIP ya, atau dokumen lainnya yang dia berhubungan dengan nakes ya. Satu, untuk memang diinputkan ke sistem. Dua, supaya kita taat dokumen. Yang kedua adalah NIK yang valid ya, karena NIK tersebut sebagai identitas nakes di Satu Sehat nanti. Nah, untuk cek NIK nakes dapat menggunakan aplikasi Postman. Nanti akan coba saya tunjukkan bagaimana caranya kita bisa mencek apakah NIK ini sudah terdaftar di Satu Sehat atau belum. Kalau misalnya nanti hasilnya nggak ada, itu berarti kemungkinannya ada tiga. Salah NIK-nya, belum terdaftar, atau memang dari sononya nggak ada gitu ya. Nah, adapun non nakes ya, misalnya nanti inventory, admisi dan sebagainya, itu dia nggak ada perlakuan khusus sama sekali. Jadi dia nggak akan datanya tersinkronisasi ke Satu Sehat. Nah, SOP yang seperti tadi, nah singkatnya alurnya itu seperti ini. Pertama kita akan menginputkan data pegawai, terus kita akan menginputkan data pengguna. Jadi apa bedanya pegawai sama pengguna? Pegawai itu adalah data employee ya, atau data orangnya. Pengguna itu adalah akunnya. Jadi mulai dari username, password itu nanti akan nyambungnya ke pengguna. Terus nanti kita akan input hak akses untuk setiap pengguna dan kita akan mapping pegawai ke masing-masing ruangan. Jadi kurang lebih flow-nya untuk inputnya seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi contohnya misalnya di sini nanti Bapak Ibu semua bisa klik di menu master ya, pegawai, terus klik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, silakan diisi. Yang paling krusial itu yang ini, NIP sama nanti NIK ya, kalau dia adalah seorang nakes. Terus jangan lupa untuk pilihan jenis profesi juga disesuaikan. Nah, habis itu nanti kita bisa bikin akun di sini. Nah, ini juga silakan diinputkan ya Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk upload STR SIP-nya seperti ini ya kan, diupload di sini. Nah, terus nanti mapping manajemen penggunanya di sini di menu manajemen pengguna, bisa mencocokkannya dulu atau menyesuaikan di grup pengguna akses modul, dan nanti bisa diklik di edit akses seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu semua, ada nama grupnya. Ini ada fitur-fiturnya, ini ada akses ruangannya, bisa disesuaikan saja. Nah, baru yang terakhir adalah kita mapping ya Bapak Ibu semua di ruangannya seperti itu. Nah, bagaimana detailnya? Mari kita coba. Jadi yang pertama Bapak Ibu semua, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan menambahkan dulu data pegawainya ya. Kita pergi ke sini ke master, ke pegawai di sini. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini kita bisa isi dengan data yang benar ya. Misalnya ini NIP-nya saya isi random 123. Misalnya ini saya mau input dokter ya, karena saya mau mendemokan kenapa mapping itu penting dan kenapa itu menjadi part krusial gitu ya. Nah, misalnya nih dokter Steiner ya. Kalau Bapak Ibu semua main Call of Duty mungkin tahu. Dokter Steiner atau dokter siapa ya? Lupa. Steiner. Gelar belakang nggak ada. Aceh Selatan. Dia. Nah, ada pro tipsnya, ketika ngisi tanggal lahir itu bisa langsung gini aja. Nah, seperti ini, nggak perlu pakai ininya. Dia laki-laki, Islam. Nah, jenis profesi ini sangat penting. Kenapa? Karena inilah nanti yang akan membatasi dia itu bisa ngapain aja. Jadi pertama, entry gate-nya atau gate entry-nya, pembatas restriction-nya itu adalah di sini. Jadi kalau misalnya di sini kita pilihnya dia adalah seorang administrasi, berarti dia secara default nggak akan dapat akses untuk menginputkan rekam medis ya. Nah, jadi bisa disesuaikan di sini dia itu profesinya apa. Nah, karena ini kita simulasikan dokter, kita klik dokter. Spesialis misalnya kita spesialis saraf gitu ya. Nah, terus yang terpenting lagi adalah ini. Nah, pastikan nanti NIK-nya adalah NIK yang benar. Nah, kita
copy aja di sini karena ini dummy ya, ini server staging punyanya Pak Roni, mohon izin Pak Roni. Nah, ini kita bisa klik simpan aja seperti ini. Nah, oke, jadi kita punya data baru di sini ya, Dr. Steiner gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat akun ya. Nah, jadi kita klik yang ini, yang merah ini seperti ini. Kita klik di sini. Nah, tadi misalnya ini Steiner, passwordnya 1234, 1234, NIK-nya 1234. Nah, jenis pengguna ini biarkan aja default seperti itu. Kita klik simpan. Oke, dia udah tersimpan ya Bapak Ibu semua. Nah, terus kalau udah tersimpan ya kan, kita coba ngapain nih gitu kan. Kita coba untuk logout dulu deh ya. Terus kita login pakai akunnya si Dr. Steiner itu tadi. Terus kita coba lihat kira-kira si Dr. Steiner itu udah bisa ngapain aja ya. Coba kita logout di sini. Terus kita tulis di sini. Nah, ini Steiner, kita masuk. Nah, di sini ketika dia sudah sudah login, nah dia akan dikasih prompt seperti ini. Jadi si Dr. Steiner itu disuruh ganti passwordnya yang lama, gitu kan? Alasannya kenapa? Karena nanti takutnya adminnya iseng gitu ya. Oh saya tahu nih Dr. Steiner passwordnya apa. Nah kita harus ganti passwordnya, password yang lama tadi 1234. Nah ini kita balik misalnya 4321, 4321. Nah ini kita klik simpan. Oke, dia akan ke logout seperti itu. Nah, ini kita update password aja, Steiner, kita klik masuk seperti ini. Nah, ketika Dr. Steiner masuk, ya by default dia nggak akan dikasih akses apapun gitu ya, walaupun dia dokter misalnya, ataupun dia yang punya klinik gitu misalnya. Kenapa? Kenapa hal ini terjadi? Karena kita belum kasih hak akses apapun ke dia gitu ya. Ya bener, kita udah bikinin akun untuk dia. Nah, tapi kan kita belum kasih hak akses apapun untuk si Dr. Steiner gitu ya. Nah, jadi si Dr. Steiner nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau kita coba logout ya kan, seperti ini. Terus kita coba untuk login pakai akun master. Kalau di sini pakai akun DOT. Nah, coba kita klik ke master, terus klik ke manajemen pengguna. Nah, di sini ada yang baru nih Bapak Ibu semua. Nah, ada yang namanya Steiner gitu ya, NIK-nya ini. Nah, coba kita kasih akses gitu ya. Nah, pertama dia adalah seorang dokter klinik. Ini dicentang dulu seperti ini. Nah, terus dari si dokter klinik itu dia bisa ngapain aja. Misalnya nih ya, kita Ctrl F, terus kita cari daftar. Apakah ada? Oke. Harusnya di atas ini ya. Nah, misalnya nih kita kepengen si dokter klinik ini dia bisa melakukan pendaftaran gitu ya. Kita close dulu. Nah, sepertinya nggak ada karena ini misalnya anggaplah si dokter Steiner itu dokter yang mandiri. Nah, untuk menambahkan hak aksesnya biar dokter itu dapat fitur pendaftaran, nah bisa diklik di sini. Grup pengguna akses modul. Nah, untuk menambahkan di sininya nama grup penggunanya itu sebenarnya bisa ditambahkan sendiri juga di master. Terus di referensi, scroll ke bawah. Di sini ada grup user ya. Nah, di sini misalnya saya mau nambahkan sendiri misalnya ya, khusus Steiner. Nah, seperti ini misalnya. Ini khusus Steiner nih. Nah, kita klik simpan. Nah, di bawah sendiri ada. Nah, terus kita klik di sini. Nah, di Steiner khusus Steiner itu dia ada. Nah, terus kita mau ngapain nih? Ya, role atau peran khusus Steiner ini mau bisa apa aja? Misalnya dia mau bisa pendaftaran. Nah, kita klik pendaftaran di sini. Nah, ini kita centang semua misalnya ya, Bapak Ibu semua, kita klik simpan. Nah, kita simpan di sini. Nah, ini mungkin prosesnya agak lama. Nah, kalau udah ya kan, misalnya nih kita sudah punya peran yang namanya khusus Steiner. Nanti nama-namanya silahkan disesuaikan, misalnya dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Nah, kita klik di daftar pengguna, ya kan? Terus kita klik akses. Nah, kita klik yang sini. Nah, ini klik seperti ini. Nah, ini dicentang semua. Nah, kalau ini kita klik simpan ya. Berarti kan sekarang kita sudah kasih akses ke akun Steiner dengan nama grup atau peran khusus Steiner dengan fitur-fitur yang seperti ini. Tapi ruangan aksesnya belum kita kasih nih. Nah, seperti itu. Ini memang agak lama prosesnya karena memang dia itu nge-insertnya satu-satu ke database gitu ya. Jadi dia
pakai prefix dan sebagainya. Memang prosesnya agak lama gitu ya. Best practices-nya seperti apa? Best practices-nya jangan dicentang semua, centang aja yang dibutuhkan seperti itu. Nah, sembari menunggu, nanti juga jangan lupa untuk melakukan upload ya terhadap STR-nya ya. Jadi nanti yang diklik ini ya masih loading juga di sini. Yang di sini diklik sudah, oh belum? Oke, 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 kita biarin aja dulu dia jalan di background. Untuk upload STR sama SIP-nya diklik yang ini, terus kita pilih yang ini gitu ya. Karena ini lama, coba kita buka di Incognito. Wow, oke, kita coba refresh ke master. Apakah udah ke save ya? Oh belum, ternyata dia yang masih tercentang satu ya Bapak Ibu semua. Nah misalnya ini kita tambahin deh satu pasien baru. Oke ya, dia bisa mendaftarin pasien baru, rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, laboratorium radiologi. Terus dia bisa pencetakan misalnya seperti ini. Kita klik simpan, ya lama lagi. Oke, nah kalau kita coba login di sini, ya kan, Steiner sekarang, kita klik masuk di sini. Nah sekarang dia tetap aja dia masih nggak bisa dapat aksesnya gitu ya. Nah jadi untuk best practices-nya silahkan itu dicoba-coba gitu ya. Misalnya dia bisa pendaftaran apa dan sebagainya. Nah memang agak tricky untuk ini gitu ya. Jadi misalnya kita ganti nih si Steiner, oke deh kamu nggak jadi khusus Steiner, kita kembali di sini, kita tambahin lagi aksesnya di khusus Steiner di sini. Dia bisa pendaftaran, layanan penerimaan, oke dia bisa. Pembayaran dia nggak bisa, rekam medis dia bisa, dia nggak perlu laporan, dashboard, master dia nggak perlu, informasi ya dia butuh identitas pasien gitu ya. Panel pencarian ini yang di atas seperti ini kita centang juga di sini, tapi dia nggak perlu berkas klaim, dia nggak bisa nge-search pegawai lainnya. Terus di sini oke, kita coba klik simpan. Nah kita logout, coba kita lihat yang upload ya, upload STR gitu ya. Nah ini klik aja di sini di master, di pegawai. Nah si Steiner yang ini ya Bapak Ibu semua, untuk klik STR. Nah ini STR, nomornya berapa terserah gitu ya. Tanggal berlaku 01/01, saya nggak tahu ini detailnya seperti apa. 26. Nah ini scan filenya bisa diklik aja di sini. Terus misalnya upload yang ini bebas sih sebenarnya. Nah ini kita klik simpan. Nah dia akan datanya tersimpan ya Bapak Ibu semua di sini. Nah kalau kita klik file di sini harusnya dia akan muncul. Nah ya seperti ini. Nah, jadi nanti untuk menyimpan STR sama SCP-nya seperti itu. Ya kita lihat, oke sudah tersimpan. Kita tambahin lagi si Steiner ya Bapak Ibu semua. Nah oke, dia bisa pendaftaran, dia bisa layanan, dia bisa rekam medis. Pro tips, tolong ini search yang namanya tampil. Oke, nanti aja deh kalau yang itu. Oke, coba ini kita save dulu. Seperti ini, kita klik simpan. Dia agak lama juga, jadi video ini bakal agak lama juga. Ya, oke. Sorry, ini jadi videonya tadi di cut karena tadi loadingnya cukup agak lama karena latency jaringan. Ini si Steiner udah kita kasih nih. Nah, pendaftaran, layanan, rekam medis, informasi, sama panel pencarian gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di satunya lagi di browser Incognito. Nah, kita login sebagai Steiner ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini si Steiner yang tadi polosan gitu ya, Bapak Ibu semua.
Nah, sekarang dia sudah bisa untuk ini apa melihat gitu ya, apa ada menu-menunya lah. Ya, ini panel pencarian yang tadi, ini pasien baru, triage dan sebagainya. Nah, jadi si Steiner sudah mendapatkan hak akses gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya ini menjadi part krusial daripada SIMGOS-nya gitu, karena sebagian besar masalah yang terjadi dan sering ditanyakan di grup adalah kesalahan konfigurasi di hak aksesnya seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, oke, setelah dia bisa gitu kan, ekspektasinya kan si Steiner ini akan menjadi seorang dokter ya. Katakanlah dia dokter umum gitu atau dia dokter full stack lah, dia bisa apa aja. Kalau misalnya kita coba ya Bapak Ibu semua di sini, ini misalnya akun root ya. Kita mau mendaftarkan satu orang saja apa untuk ke klinik ya. Dan kita akan mendaftarkan dia ke Dokter Steiner gitu ya. Nah, kalau kita klik di sini, harusnya kalau kita pilih di sini rawat jalan, medik dasar, terus poli umum. Nah, di sini nggak ada kan ya si dokter ini ya, dokter siapa? Dokter Steiner ya. Nah, gimana caranya biar si dokter Steiner itu ada di sini gitu ya. Nah, berarti kan kita harus ngasih tahu dulu si sistem bahwasanya dokter Steiner itu adalah dokter di poli umum. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita mapping dulu di ruangannya di sini. Klik master di sini, kita klik ruangan. Nah, di sini yang paling penting adalah level daripada ruangan itu harus 5. Kenapa 5? Saya nggak tahu, tanya ke developernya sendiri gitu kan, ke Bapak Ibu developer di SIMGOS. Nah, di sini kalau misalnya mau menambahkan poli baru atau ruangan baru, itu harus yang levelnya 5 gitu. Jadi 1 2 3 4 5 gitu. Misalnya di sini saya mau menambahkan baru nih. Misalnya ini ada poli gigi mulut, poli mata, misalnya nih saya tambahin poli saraf gitu ya. Poli saraf. Kita klik simpan. Nah, kalau sudah ya di sini, nah poli saraf ini jenis kunjungannya dipilih dulu juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya SIMGOS tuh enaknya di sini Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa otak-atik sendiri, kita bisa sesuaikan sendiri. Misalnya nanti nggak ada poliana, ya poliananya dihapus gitu ya, dinonaktifkan gitu. Nah, ini kita klik rawat jalan, kita klik aktif ya. Anda ingin aktifkan ruangan ini? Iya. Nah, setelah itu kita mau memasukkan data dokternya gitu ya. Nah, ada mappingnya ya. Kalau kita lihat di slide di sini, nah ini diklik di sini dulu ya kan, diklik di sini. Nah, terus kita pilih dokter ruangannya siapa. Nah, ini menjadi penting juga. Loh Pak, kok dokternya nggak ada? Ya, berarti mungkin nanti pas menambahkan pegawai, Anda milih profesinya bukan dokter gitu ya. Nah, misalnya di sini saya ingin menambahkan dokter Steiner. Kita klik add. Nah, jadi dokter Steiner ada di sini gitu ya. Nah, kalau ini kita close ya kan. Terus kita coba untuk daftarkan lagi pasiennya di sini. Misalnya ini pasien jantung. Nah, kita daftarkan lagi kunjungan barunya. Nah, kalau kita pilih instalasi, rawat jalan, medik spesialistik, di sini akan ada baru polisaraf. Nah, pasti di sini ada nada pilihan untuk dokter Steiner gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi silahkan disesuaikan sendiri gitu. Nah, kalau ini sudah ya kan, coba kita daftarkan. Oh ya, ini juga penting diisi. Ini hubungannya terserah. Kita pilih orang tua aja misalnya. Nama keluarga tanpa gelar bapaknya gitu ya. Abuka. Father. Nah, oke. Kita klik daftarkan. Nah, oke. Harusnya secara teori ya kan, kita terima dulu ya pendaftarannya. Oke, kita ke sini, kita ke home. Nah, di sini ada baru. Oh, harusnya di sini kita refresh. Atau di sini kita refresh juga ya misalnya. Nah, harusnya di sini, loh ini mana pengunjungnya kok nggak ada gitu kan. Loh ini juga kok nggak ada gitu kan. Si dari akun root ini adanya Fitriana, padahal tadi yang kita daftarkan itu namanya pasien jantung gitu. Tuh kok nggak ada di sini.
apakah error? Bukan error ya, tapi mungkin kita lupa untuk ngeset gitu kan, akses ruangan di sininya. Nah, ini yang sering juga lupa. Nah, misalnya nih di DOT nih misalnya. Nah, ini kita belum centang nih si polisaraf. Kalau kita klik simpan seperti ini, terus kita refresh, jangan lupa di refresh. Every single change you must refresh it. Ini ada, ya kan? Nah, tadi kan nggak ada nih di sini polisaraf ya. Nah, dia ada. Kenapa? Karena ada 4 itu tadi Bapak Ibu semua. Ada mapping sama ada hak akses ruangannya gitu. Nah, sama juga nanti ketika Anda ngomongin Dokter Steiner. Nah, Dokter Steiner kok di sini nggak ada dok pengunjungnya sampean dok? Kan harusnya ada dok. Gimana nih? Apakah SIMGOS-nya error? Bukan, tapi Anda lupa untuk mappingnya. Nah, best practices mapping ruangannya yang nomor 2 di manajemen pengguna adalah Anda harus klik yang ini di sini. Nah, terus di sini Anda harus runut. Ya, ini mungkin saran ya untuk pengembang SIMGOS ya. Kalau bisa ini Pak dikasih tree kayak gini Pak. Jadi nggak bingung orang. Nah, silakan disesuaikan dulu apa ininya ya. Dia mau dikasih akses data yang di ruangan mana saja. Jadi yang tadi mapping itu adalah untuk dia bisa diakses dari ruangan mana. Jadi ibaratnya Anda ngelingkan kalau yang di sini, yang di mapping sini, di ruangan sini, Anda ngelingkan ruangan ini biar bisa dia tersambung dengan si Dokter Steiner ya. Nah, di sini. Nah, ini biar ruangannya tahu bahwasanya di dokternya, di dokter salah satu dokternya itu adalah Dokter Steiner. Nah, kalau yang di manajemen pengguna di sini untuk ngasih tahu siapa si Simgos bahwasanya Dokter Steiner itu bisa ngakses data yang dari ruangan ini. Ya, itu yang perlu diingat-ingat ya. Jadi ini kita klik polisaraf, ini kita klik simpan. Oke, nah coba sekarang kita refresh. Loh, langsung ada. Ini tadi kan nggak ada kan? Ya kan? Nah, ini kan di satunya nih. Nah, si Dokter Steiner ya, kalau kita lihat di sini, ya si Dokter Steiner ya langsung ada di sini. Nah, ini pasien polisaraf ya. Nah, tapi mungkin si Dokter Steiner dia bisa menerima gitu ya. Karena kan dia kita akses untuk menerima. Nah, terus selanjutnya ya silahkan diteruskan sendiri. Di sini ada My Patient, tinggal di sini diisi seperti apa gitu kan. Nah, di sini mungkin dia kurang apa? Kurang lengkap gitu ya karena rekam medisnya tadi belum dicentang semua seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi beberapa notes-nya adalah silahkan perhatikan dulu untuk hak aksesnya, silahkan dibikin sendiri gitu kan, best practices-nya seperti itu. Kalau nggak ada silahkan pakai yang udah disediain SIMGOS. Jadi kesimpulannya adalah jangan lupa hak aksesnya, silahkan disesuaikan. Ruangan akses untuk ngasih tahu akun ini dia bisa akses data di ruangan mana saja. Mapping itu untuk menunjukkan bahwasanya ruangan ini punya user yang ini. Jadi kurang lebih cara mainnya seperti itu ya. Di next pembahasan kita akan membahas tentang data pasien ya kan Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah kalau misalnya mapping ruangan ini udah kelar, sebagian besar masalah daripada SIMGOS itu sendiri juga udah kelar. Nah, sisanya tinggal eksplorasi dan sering-sering bertanyalah di grup, sering-sering juga untuk eksplorasi kalau perlu buka codingannya, belajar Laminas. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.